Petikan Faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah. Kita kan pernah mendengar ada kisah pendeta dari kalangan Bani Israel. Dan diterangkan oleh Al-Quran. Namanya Bursiso. Pernah kan Bursiso? Ahli ibadah tuh. Dari kecil sampai tua ibadah terus. Tidak tergoda untuk berhenti. Tidak tergoda oleh kesenangan duniawi. Di akhir hayat dia murtad. Ada banyak versi cerita para ulama. Versi yang pertama, ada 3 orang bersaudara Bani Israel harus perang. Punya saudara perempuan, harus ditinggal sendirian. Gimana ini? Kalau ditinggal bahaya, dibawa perang berbahaya juga. Akhirnya dititipkan ke pendeta ahli ibadah. Ini versi pertama. Versi kedua, seorang putri raja, cantik jelita, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Ditiup oleh setan, sakit. Ini memang rekayasa setan, laknatullahi alaih. Menggoda Bursiso untuk berhenti ibadah, digoda dengan kesenangan dunia, enggak. Lewat perempuan tergodanya. Nggak ada yang bisa menyembuhkan Tuan Putri. Ini versi kedua. Versi manapun, intinya sama, digodanya melalui perempuan. Maka datang setan berbentuk orang. Ada orang soleh ahli ibadah, bisa menyembuhkan. Bawa ke sana Tuan Putri, dibawa. Didoain sembuh, pulang kembali ke istana. Ditiup lagi oleh setan, sakit lagi, bawa lagi, sembuh lagi. Datang setan berbentuk orang, daripada bolak-balik dekok, lebih baik simpen dulu Tuan Putri di sana sampai sembuh bener gitu. Raja setuju, oke. Ini menolak, jangan, di sini nggak ada orang lain. Tapi karena ini kehendak raja, nggak bisa menolak. Disimpanlah di bangunan lain. Rahibnya berbeda bangunan dengan sang putri. Ini versi kedua. Versi pertama tadi dititipkan wanita itu sama, beda bangunan. Ketika mau ngasih makan, si rahib hanya menyimpan makanan di luar pintu dia. Nanti wanita itu keluar mengambil makanan, balik lagi, kemudian makan. Begitu terus. Datang setan menggoda. Kenapa tidak kamu yang ke sana ngantar ke depan pintu wanita itu? Karena kalau wanita itu keluar kelihatan ada oleh laki-laki, bahaya loh. Sekali, 2 kali tidak digubris, lama-lama kepikiran juga benar. Akhirnya kamu nggak perlu datang, saya yang datang ke sana. Disimpan di luar, balik lagi, diketok, lalu nanti wanita keluar ngambil makanan. Nggak jumpa, nggak ketemu. Terus semakin lama langkahnya semakin jauh. Ini si godaan setan datang lagi. Kalau wanita itu keluar ngambil makan, walaupun hanya depan pintu ada lelaki yang hidungnya belang lewat, gimana? Bahaya. Sekali, 2 kali tidak digubris, lama-lama kepikiran juga. Kamu masuk aja, ya, agar wanita itu tidak keluar, balik lagi. Diturut benar juga, masuk akal kan? Kamu nggak perlu keluar wanita itu, saya yang masuk. Truk, balik lagi. Terus
Datang lagi setan, wanita itu kesepian, gak pernah ngomong sama orang. Kamu masuk, ajak ngobrol dulu sebentar lalu keluar lagi, pasti dia senang. Menyenangkan hati orang itu apa? Ibadah. Sekali, dua kali tidak digubris, lama-lama kepikiran juga. Akhirnya berjumpa, ngobrol dan seterusnya. Akhirnya sampai terjerumus ke dalam perzinahan, waliyadzubillah. Gitu kan kisahnya. Dua-duanya wanita, baik putri ataupun wanita Bani Israel tadi. Apa yang terjadi? Hamil. Wah, bahaya. Bagaimana kalau raja tahu? Bagaimana kalau saudara-saudaranya tahu? Sampai melahirkan. Akhirnya bunuh aja tuh anaknya. Beres. Untuk menghilangkan jejak. Sekali, dua kali, tiga kali. Tidak digubris, lama-lama benar. Kalau nggak dibunuh anaknya, raja tahu dia bisa dihukum mati dan malunya bukan main kan. Dibunuh anak itu ketika masih kecil. Hebatnya iblisnya. Dan ulet gitu loh. Itu pasti tahunan itu. Mati. Jadi bertahap cara menggodanya. Tadarruj. Step by step. Slow but sure. Nikreh tur ngereyeh. Alon-alon asal kelakon. Manjaddah wajada. Asal kayang tangtu pareng. Itu maknanya satu sama. Jadi berhasil. Sampai terjerumus ke dalam dosa besar berzina. Lalu terjerumus ke dalam dosa lebih besar lagi, membunuh. Aman. Datang setan. Wanita ini bisa ngomong loh ke bapaknya atau ke saudaranya. Kalau ngomong, kamu dihukum mati. Dan berita ini tersebar. Gimana tuh? Bunuh lagi wanita ini. Loh, kalau dibunuh nanti gimana mereka? Bilang ke raja, bilang ke saudaranya bahwa sakit mati pasti dipercaya. Kamu orang soleh, ahli ibadah. Sekali, dua kali nggak digubris, lama-lama benar juga. Setelah itu kamu bisa tobat. Dibunuh lagi wanita itu. Dikubur. Dia tobat ibadah. Datang raja, datang saudaranya. Dibilang sakitnya gak bisa sembuh, mati itu kuburannya. Oh, percaya, beres. Apa yang terjadi? Si setan datang ke mimpi raja atau saudaranya tadi. Kamu jangan percaya, mungkin dibunuh. Coba bongkar kuburannya. Ada 2 kuburan di sana dengan anak kecil. Sekali, 2 kali tidak digubris, tidak digugul. Lama-lama ini setiap malam bermimpi begitu. Penasaran, didatangi, digali. Betul. Ada tapak pembunuhan, ada kuburan anak kecil. Nah, ada pelaku lain kecuali si rahib ini, lalu ditangkap. Dan diikat, mau dihukum mati. Malunya enggak ketulungan. Datang setan. Kamu mau selamat, saya selamatkan. Mau, setelah ini saya bisa tobat. Iya, sujud kamu ke saya sekarang. Kalau enggak, kamu mati dalam keadaan malu dan dosa besar. Tapi kalau kamu sujud ke saya sekarang, saya bebaskan kamu. Nanti kamu bisa bertobat. Apa yang terjadi? Rahib ini nurut. Lalu dia sujud. Dan dalam keadaan sujud, setan menyatakan, aku berlepas diri dari kamu. Hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan syirik, bersujud kepada selain Allah.
Ini yang dimaksud oleh ayat yang terdapat dalam surah Al-Hasyr, kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akhibatahuma annahuma fin nari khalidaina fiha wa dzalika jazaa'u dzalimin. Seperti setan yang berkata kepada seorang manusia, kufur kamu. Ketika orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Iblis awalnya ahli ibadah, sekarang menjadi makhluk yang paling durhaka. Kisah seperti ini banyak. Termasuk kisah yang pernah kita bahas dalam bab Tauhid, Kitab Tauhid dengan judul Al-Iqsam ala Allah. Orang bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Ahli ibadah mengatakan, wallahi la yaghfirallahu lak, la yaghfirallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ke siapa itu teh? Ke kawannya ahli maksiat. Dia ahli ibadah berkata demikian. Hancur seluruh amal ibadahnya, dia masuk neraka. Cinta seperti ini banyak. Timbul pertanyaan. Kenapa orang ahli ibadah di akhir hayatnya belot dan berakhir dengan su'ul khatimah? Kenapa enggak Allah bimbing sampai akhir hayatnya? Kenapa enggak Allah jaga sampai akhir hayatnya? Sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Kok ini su'ul khatimah? Dan secara umum Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis, ini adalah Arba'in An-Nawawiyah. Kata Rasul SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi amali ahli nar. Fayadkhuluha waliyadhu billah. Ada orang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, bertauhid, berakhlak mulia. Sampai nggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga. Kecuali hanya satu hasta, selangkah lah gitu masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Belot dia. Berhenti dia ibadah amal soleh dan melakukan amal buruk, mati dalam keadaan demikian, masuk neraka. Su'ul khatimah. Ketika menerangkan hadis ini, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab ini syarah Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menerangkan, orang ini orang yang ahli ibadah tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu disebabkan karena ibadahnya tertolak. Sebagai bukti ibadahnya ditolak, diberhentikan di akhir hayat dari ibadah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa ibadahnya ditolak? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Secara umum, secara global, syarat diterimanya ibadah kan ada dua ya. Pertama ikhlas. Kedua mutaba'ah. Ikhlas artinya meniatkan amalan untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Mutaba'ah artinya melakukan amalan dalam perkara agama sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ikhlas walaupun mutaba'ah ditolak. Mutaba'ah tapi tidak ikhlas juga ditolak. Fawailul lil musallin. Wail orang yang sholat.
celaka. Salah satunya alladzina hum yuraun, yang riya, yang tidak ikhlas. Ditolak sholat kalau tidak ikhlas, riya. Demikian juga beramal agama tapi tidak mencontoh Nabi SAW, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Tidak diterima. Selain ditolak, diazab. Orang yang tidak ikhlas diazab. Dalil tidak diterima, hadis qudsi Allah menyatakan, ana aghna syurakai ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Siapa orang mengamalkan sebuah amalan tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat amalan itu, antara aku dengan yang selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Ditolak, diazab. Yang tidak mutabaah ditolak, diazab. Apalagi orang beramal amalan akhirat, dua syarat diterimanya ibadah ini ditolak, tidak dipenuhi. Ya niatnya bukan karena Allah, tidak ikhlas, ya tidak mutabaah, ditolak. Orang ini, orang yang ibadah tidak ikhlas atau ibadah tidak mutabaah, beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. 3 kasus yang saya ceritakan tadi, iblis, bursiso, sama ahli ibadah yang memvonis kawannya dengan vonis tidak akan diampuni oleh Allah, itu mungkin ibadahnya tidak memenuhi salah satu atau dua-duanya dari syarat diterimanya ibadah. Dan Allah menyesatkan dia di akhir hayatnya. Adil. Dan itu yang jarang terfahami, terketahui oleh orang. Makanya bingung kenapa ahli ibadah tapi su'ul khatimah. Kenapa orang tersebut awalnya soleh kok bisa belot? Kenapa iblis yang tadinya ahli ibadah kok jadi terlaknat? Kenapa bursisok yang ahli ibadah kok mati dalam keadaan kafir? Di mana letak keadilan Allah? Kan gitu ya. Kita nggak tahu aspek di luar itu yang Allah pasti tahu. Jadi kalau Allah menyesatkan orang pasti ada alasan. Kadang kita tidak tahu alasannya apa. Allah pasti tahu. Allah mengetahui perkara gaib, termasuk bisikan hati manusia Allah tahu dan kita tidak tahu. Makanya wajib untuk kita yakini kalau Allah menyesatkan seseorang itu bukan karena zalim, bukan karena sewenang-wenang, tapi pasti karena keadilan Allah. Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang layak disesatkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Atau jangankan Allah, manusia aja guru tahu siapa yang harus diluluskan, siapa yang tidak. Siapa yang harus dikasih nilai 10, 9, 8 sampai 2 sampai 0. Tahu, dilihat dari prestasi perkembangan anak-anak didiknya. Bos juga tahu siapa yang harus dipromosikan, siapa yang harus diambil fasilitasnya, siapa yang harus dipecat, siapa yang harus dimutasi. Bos perusahaan atau instansi tahu kan? Bukan karena kezaliman, tapi pasti karena alasan. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah memberi hidayah itu karena kasih sayang Allah. Karunia, rahmat dari Allah. Kenapa Allah merahmati?
bukan karena pilih kasih, bukan karena menganak-emaskan itu dianaktirikan, tapi pasti karena keadilan Allah. Jangankan Allah, kita juga kenapa menyayangi seseorang pasti ada alasan. Sekian banyak anak didik kita, ada yang kita sayangi, ada yang kurang kita sayangi. Itu pasti ada alasan. Dan alasannya kembali kepada karakter si anak. Itu manusia. Apalagi Allah SWT.